Fakta hukum yang harus kamu tahu. Apakah melapor polisi harus bayar? Salah satu ketakutan masyarakat saat hendak melaporkan suatu peristiwa pidana kepada aparat kepolisian adalah biaya yang mahal. Lantas, adakah biaya saat melaporkan tindak pidana ke polisi? Laporan polisi merupakan pemberitahuan kepada polisi sebagai pejabat yang berwenang tentang suatu peristiwa pidana, baik peristiwa yang telah berlangsung, sedang berlangsung, atau adanya dugaan akan peristiwa pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan, tidak ada yang menyebutkan terkait biaya laporan polisi. Polisi bahkan dilarang untuk meminta bayaran dari masyarakat saat bertugas. Menurut pasal 53 dan pasal 55 Perkapolri, dalam memberikan pelayanan kepada korban dan saksi terkait perkara yang sedang ditangani, anggota polisi dilarang untuk meminta biaya sebagai imbalan pelayanan dan meminta biaya operasional untuk penanganan perkara. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, seluruh polisi juga terikat dengan kode etik profesi Polri. Berdasarkan aturan tersebut, proses pelaporan ke polisi tidak dipungut biaya apapun. Ini dikarenakan melaporkan tindak pidana merupakan hak dan kewajiban warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Fakta hukum yang harus kamu tahu. Pencurian di bawah Rp2.500.000 tidak bisa ditahan. Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 2 tahun 2012 mengatur penyesuaian batasan tindak pidana ringan di mana jika kerugian dalam tindak pidana pencurian senilai di bawah Rp2.500.000 disebut tindak pidana pencurian ringan. Perma ini memberikan kemudahan kepada terdakwa yang terlibat dalam kasus perkara tindak pidana ringan dan tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi. Seperti halnya kasus Nenek Rasmina yang pernah terjadi sebelumnya. Tindak pidana pencurian ringan dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, maka hakim tidak boleh menahan terdakwa. Selain itu, ancaman hukumannya pun maksimal hanya 3 bulan penjara. Namun, perma ini hanya berlaku untuk internal pengadilan. Artinya, saat terdakwa di kepolisian dan di kejaksaan, bisa saja terdakwa ditahan. Perlu diketahui, pencurian ringan di bawah Rp2.500.000 tidak berlaku pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yakni pencurian ternak, pencurian pada saat terjadi bencana alam, pencurian di malam hari di rumah atau pekarangan tertutup, pencurian 2 orang atau lebih, serta pencurian dengan merusak dan memakai anak kunci palsu. Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fakta hukum yang harus kamu tahu. Pemerintah daerah wajib membagikan bendera merah putih pada rakyatnya. Bendera merah putih berkedudukan sebagai lambang tertinggi negara yang menjadi identitas dan simbol kedaulatan Indonesia sebagai negeri merdeka. Panji merah putih dapat berkibar di tengah sukacita rakyat Indonesia setelah melalui masa perjuangan panjang. Karena itu, pengibarannya di hari kemerdekaan adalah juga sebagai bentuk penghormatan bagi para pahlawan. Mengibarkan bendera merah putih di depan rumah saat perayaan hari ulang tahun kemerdekaan hukumnya adalah wajib. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Perlu diketahui dalam pasal 7 Undang-Undang tersebut juga menjelaskan dalam rangka pengibaran bendera di depan rumah, pemerintah daerah atau Pemda dianjurkan memberikan bantuan bendera negara kepada warga negara Indonesia yang tidak mampu. Fakta hukum yang harus kamu tahu. Ini dia aturan hukum poligami dalam Undang-Undang Perkawinan. Dasar hukum poligami dapat kita jumpai pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur secara jelas bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Agar dapat melakukan poligami secara sah menurut hukum Indonesia, harus memenuhi syarat poligami, diantaranya suami mengajukan permohonan ke pengadilan dengan syarat adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, dan jaminan suami berlaku adil. Selain itu, pengadilan dapat memberikan izin poligami jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri cacat badan, dan atau istri tidak melahirkan keturunan. Fakta hukum yang harus kamu tahu. Ini dia masa kadaluarsa mengajukan pengaduan dan laporan polisi. Tindak pidana tidak mengenal waktu dan tempat. Kejahatan seperti perampokan, pembunuhan, serta pencurian bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan bahkan menimpa siapa saja. Oleh karena itu, apabila hal ini terjadi pada Anda atau Anda melihat orang lain mengalami
atau melakukannya, segera melaporkan tindak pidana tersebut ke polisi. Menurut pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masa kadaluarsa untuk mengajukan pengaduan pada polisi adalah 6 bulan setelah seseorang yang berhak mengadukan tersebut mengetahui perbuatan sudah dilakukan. Dalam hal ini, jika ia berada di Indonesia, dan waktu 9 bulan dalam hal ini jika ia berada di luar negeri. Jadi, masa kadaluarsa kasus pidana maksimal adalah 6 bulan setelah kejadian perkara pidana. Kadaluarsa laporan polisi ini perlu Anda perhatikan agar bisa sesegera mungkin melaporkan adanya tindak pidana pada kepolisian. Fakta hukum yang harus kamu tahu. Ini dia langkah mudah melaporkan tindak pidana ke polisi. Apabila Anda mengalami tindak pidana atau melihat tindakan kriminal, Anda dapat melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi terdekat, baik itu Polsek, Polres, Polda, ataupun pada Mabes Polri. Setelah mendatangi kantor polisi, Anda bisa langsung menuju ke bagian SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian. Untuk memberikan penjelasan yang dapat dimengerti oleh pihak kepolisian, Anda diharuskan untuk membuat laporan dengan jelas dan tepat, membawa bukti yang kuat, serta menyertakan saksi dalam pelaporan. Ingat, pastikan setelah melapor, Anda mendapatkan bukti laporan dari penyelidik atau penyidik. Dengan adanya surat bukti laporan, Anda juga bisa menanyakan kembali perihal kasus dan laporan yang Anda alami mengenai proses lanjutannya, serta perkembangan kasus yang Anda laporkan. Perlu diketahui, dalam membuat laporan tindak pidana, tidak dipungut biaya. Namun jika ada yang meminta bayaran, itu merupakan oknum dan Anda berhak melaporkannya ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Fakta hukum yang harus kamu tahu. Sanksi bagi pengacara LBH yang meminta bayaran. Hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam memperoleh persamaan, kedudukan, dan perlindungan di hadapan hukum. Dalam pelaksanaannya, pemberian bantuan hukum pada LBH, termasuk pengacara LBH, dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani, sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Bantuan Hukum. Untuk itu, jika terdapat oknum pengacara LBH yang terbukti tidak beritikat baik dengan meminta komisi atau bayaran saat menangani permasalahan hukum kliennya, maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 50 juta rupiah yang ditegaskan dalam pasal 21 Undang-Undang Bantuan Hukum. Fakta hukum yang harus kamu tahu. Sanksi bagi pengacara LBH yang meminta bayaran. Hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam memperoleh persamaan, kedudukan, dan perlindungan di hadapan hukum. Dalam pelaksanaannya, pemberian bantuan hukum pada LBH, termasuk pengacara LBH, dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani, sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Bantuan Hukum. Untuk itu, jika terdapat oknum pengacara LBH yang terbukti tidak beritikat baik dengan meminta komisi atau bayaran saat menangani permasalahan hukum kliennya, maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 50 juta rupiah yang ditegaskan dalam pasal 21 Undang-Undang Bantuan Hukum. Fakta hukum yang harus kamu tahu. Polisi dilarang menjadi seorang penagih utang. Dari tujuan pembentukannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kehadiran polisi menjadi penagih utang jelas dilarang. Apapun kondisinya, seseorang tidak boleh meminta polisi menjadi seorang penagih utang. Begitupun polisi dilarang melindungi seseorang dari tagihan atas utang. Hal ini berdasarkan peraturan disiplin kepolisian. Namun, apabila dalam prakteknya ditemukan polisi yang bertindak demikian, pihak yang dirugikan dapat melaporkan anggota kepolisian tersebut kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Fakta hukum yang harus kamu tahu. Berikut aturan penggunaan klakson kendaraan yang harus kamu ketahui. Seringkali pengemudi kendaraan di jalan tidak mempunyai etika dalam membunyikan klakson tanpa ada alasan yang jelas, bahkan mengganggu konsentrasi pengguna jalan lain. Bunyi klakson ternyata tidak sembarangan. Klakson merupakan alat untuk saling berkomunikasi sesama pengguna jalan, tetapi bukan berarti membunyikan klakson bisa dilakukan sesuka hati. Pasalnya, ada etika yang penting diketahui oleh semua pengguna jalan. Klakson dapat digunakan untuk keperluan melewati kendaraan lain, sebagai ucapan terima kasih,
dan diperlukan untuk keselamatan berlalu lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah tentang Kendaraan, mewajibkan kendaraan bermotor untuk memasang klakson yang berfungsi dengan baik, mampu mengeluarkan bunyi yang sesuai standar, dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengguna jalan lain. Fakta hukum yang harus kamu tahu. Pernahkah Anda memasuki pekarangan atau bahkan rumah tanpa izin? Jika pernah, sebaiknya hati-hati dan jangan diulangi. Memasuki rumah orang tanpa izin ternyata merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat dipidanakan, terutama ketika Anda memasuki rumah orang secara paksa. Memasuki rumah orang lain tanpa izin tentu bukan tindakan sopan. Perilaku ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan pemilik rumah. Selain itu, memasuki rumah orang lain tanpa izin dapat dianggap sebagai kejahatan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 167 ayat 1 disebutkan bahwa seseorang yang memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau bahkan pekarangan tertutup milik orang lain dengan melawan hukum atau berada di tempat tersebut dengan melawan hukum dan mengakibatkan ketidaknyamanan pemilik rumah, maka seseorang tersebut dapat diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Fakta hukum yang harus kamu tahu. Hindari 3 kebiasaan ini agar tidak dipidana karena hoax. Para netizen sangat gemar berbagi cerita tanpa mau repot memeriksa kebenaran berita yang didapat melalui internet sebelum menyebarkannya. Padahal ada sanksi berat jika terbukti bersalah menyebarkan informasi hoax. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada 3 jenis dokumen hoax yang dapat dipidana seperti konten ilegal. Pertama, konten yang berisi pencemaran nama baik atau fitnah yang dilarang berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kedua, penipuan untuk motif ekonomi yang dapat merugikan konsumen. Ini berdasarkan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dan yang ketiga, provokasi terkait SARA sebagaimana dilarang dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah meneruskan hoax tidak otomatis dipidana. Ada mens rea yang harus dibuktikan dalam kesengajaan dengan niat. Namun Anda harus tetap meningkatkan kewaspadaan agar terhindar dari jerat pidana. Fakta hukum yang harus kamu tahu. Cara menagih hutang ke orang yang susah bayar sesuai hukum. Menagih hutang tidak bisa semena-mena, apalagi sampai menghalalkan segala cara. Menagih hutang itu tidak salah, tetapi harus dilakukan dengan cara menagih pembayaran dengan sopan dan benar sesuai dengan aturan hukum. Pertama, tagihlah orang tersebut secara halus dan kekeluargaan. Buatlah situasi antara kreditur dan debitur bisa bertemu dan mengobrol mengenai hal tersebut. Kedua, kumpulkanlah bukti-bukti seperti surat pernyataan, menampilkan jumlah yang dipinjam, waktu pembayaran pun harus tertera dalam surat tersebut. Ketiga, jika belum bisa menagihnya dengan kata-kata yang cukup halus, Anda bisa melakukan somasi. Menempuh jalur hukum bukan berarti membuat peminjam dapat dipenjara karena hutang. Menempuh jalur hukum merupakan cara menagih hutang dengan kekuatan pikiran yang perlu Anda lakukan. Keempat, setelah melakukan somasi, Anda bisa mengajukan gugatan ke pengadilan, dan somasi merupakan salah satu dokumen alat bukti akan adanya uang prestasi. Fakta hukum yang harus kamu tahu. Tidak menepati janji bukan penipuan dan tidak bisa dilaporkan. Pada prakteknya, sering terjadi ada orang yang dilaporkan ke polisi karena tidak memenuhi janji yang telah ditentukan. Pihak pelapor merasa bahwa orang tersebut telah menipu pelapor karena janji yang harus dilaksanakan ternyata tidak dipenuhi. Padahal, pelapor telah menyerahkan barang dan atau uang kepada orang tersebut. Konsep perjanjian pada dasarnya adalah hubungan keperdataan yang diatur dalam KUH Perdata. Apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian, di mana perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak didasari itikat buruk, maka perbuatan tersebut bukanlah sebuah penipuan. Orang tersebut dapat disebut telah melakukan uang prestasi atau cedera janji yang merupakan masalah keperdataan. Fakta hukum yang harus kamu tahu. Membeli kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah patut diduga berasal dari tindakan kejahatan. Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang diantaranya adalah menjual dan membeli terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dikategorikan sebagai kejahatan penadahan. Atas permasalahan tersebut, dalam jurisprudensi, Mahkamah Agung telah konsisten berpendapat bahwa apabila kendaraan bermotor diperoleh dengan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan, maka patut diduga kendaraan bermotor tersebut
diperoleh dari tindak pidana. Pendapat ini memang tidak dinyatakan secara tegas dalam putusan-putusan Mahkamah Agung, namun dari pertimbangan-pertimbangan yang diberikan dari beberapa putusan dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung berpendapat demikian. Fakta hukum yang harus kamu tahu. Kekuatan hukum putusan MK berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Frasa putusan bersifat final menegaskan bahwa sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah langsung dan dapat dilaksanakan. Sebab proses peradilan Mahkamah Konstitusi merupakan proses peradilan yang pertama dan terakhir. Dengan kata lain, setelah mendapatkan putusan, tidak ada lagi putusan peradilan yang dapat ditempuh. Dengan demikian, putusan MK juga tidak dapat dan tidak ada peluang untuk mengajukan upaya hukum dan upaya hukum luar biasa lainnya. Sifat final dalam putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat. Mengikat bermakna putusan MK tidak hanya berlaku untuk para pihak, tetapi berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.